Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma hamdan mustamir adda hatayaka allati la tanhasir. Musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi mustaqbilin syarafa wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita muliakan para sesepuh kita, penasihat kita, Bapak Ustaz Mimin, Bapak Wasim, Mas Koda, juga seluruh jamaah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, juga seluruh asatidzah yang hadir, Ustaz Baziadi, Ustaz Imam Afiq Syauqi, Ustaz Musli, juga panitia mengucin, juga ketua kita Bapak Martin Akbar bin Tahlil Khair, juga seluruh jajaran kepengurusan para pencari hidayah, dan lupa juga para pengurus Jambu A ya, yang mudah-mudahan seluruhnya diberikan sehat, panjang umur, dan amin. Puji syukur yang tak terhingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bermuajahah, berjumpa di kondisi yang secara aturan ya diri ini sulit untuk ketemu, namun insya Allah tiada batas untuk hati, dan selalu kita saling doa meskipun jarak sementara ini memisahkan kita, namun insya Allah doa-doa kita saling memberikan doa satu sama lain, mudah-mudahan. Karenanya kita bersyukur atas begitu banyaknya nikmat dari Allah. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke hariban baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kondisi yang seperti ini luar biasa masih ada saja kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketemu. Saya lama nggak ketemu banyak orang lah. Ya banyak lah, sekian banyak ini, beberapa bahkan lebih banyak yang jarang ketemu ya ketimbang yang ketemu. Kalau mengucin sih insya Allah hampir sering, tapi yang lain ini orang jarang yang ngajakin ngopi ya. Tapi alhamdulillah subhanallah, saya bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang sebetulnya tidak terlalu penting memang untuk mengekspresikan ta'zim wa takrim terhadap katakanlah di sisi lain saya guru ya, di sisi lain saya sahabat, di sisi lain saya teman, mengekspresikan dengan bentuk hal-hal yang semacam ini sebetulnya tidak terlalu penting. Namun al-adah al-muhakkamah, kebiasaan itu kadang-kadang harus dijalani. Kebiasaan itu kadang-kadang harus dijalani, karenanya ini kita ittiba'an lil ulama, mengikuti kebiasaan para ulama, ittiba'an salihin, mengikuti kebiasaan orang-orang soleh terdahulu yang mereka senantiasa menjaga silaturahim dengan cara apapun. Dan ini saya kira bagian dari cara kita untuk iktidaan yang mengikuti mereka. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, meski kita juga tidak ketemu, tapi saya pantau gitu di grup WA juga masih komunikasi jalan gitu ya. Ada yang menyampaikan ini itu dan sebagainya. Terkhusus kalau dulu status para guru-guru kita itu undangan ceramah di mana-mana, tapi sekarang statusnya jualan gitu. Tapi itu juga nggak jadi persoalan di sini, nggak jadi persoalan. Karena ini ya menyangkut COVID-19.
Tapi masya Allah, saya luar biasa. Di sini banyak hikmah, ya. Dari COVID-19 ini banyak hikmah. Di antaranya buat pribadi saya, juga buat kawan-kawan asatidzah, bahwa ketika menggantungkan diri kepada seseorang, maka tiada berarti apa-apa kondisinya seperti ini. Tapi ketika bergantung diri kepada Allah, maka subhanallah, Allah akan penuhi segalanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh innallaha balighun amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Sebagian besar orang yang kurang beriman, mereka akan merasa resah dengan rezekinya. Sebagian orang yang kurang beriman, mereka akan merasa bahwa waduh, susahnya ekonomi. Padahal sejauh ini nyatanya buka masih tetap enak toh. Ya. Sahur nyatanya masih ada lauk. Gitu. Jadi sebetulnya subhanallah, kondisi saja yang rasanya beda. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, apapun itu rasanya tetap nikmat. Apapun itu rasanya tetap luar biasa. Karenanya semakin yakin kita dengan adanya ini, semakin yakin bahwa kebutuhan kita selama ini yang memenuhi Allah. Seharusnya kita semakin yakin bahwa selama ini yang memberikan apapun kepada kita adalah Allah. Bahkan kita hafal betul dengan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Karena itu hikmah yang luar biasa ini harus kita amalkan, bukan hanya saat kita berada di kondisi yang seperti ini. Dalam kondisi apapun tetap bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi apapun tetap bersyukur kepada Allah. Yang kedua, hikmahnya kita dilatih makin bersabar, ya, dilatih makin bersabar. Ramadan kita, kemudian juga COVID-19, itu semuanya mengajarkan kepada kita untuk semakin bersabar. Luar biasa. Biasanya kita kemana-mana, sekarang nggak kemana-mana, ya. Biasanya kita sering berjumpa, sekarang jarang ketemu, dan itu perlu kesabaran. Subhanallah, Allah ajarkan kita melalui apapun supaya kita lebih bersabar lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, cukuplah kita ambil hikmahnya, ya. Cukup kita ambil hikmahnya. Insya Allah saat kita ambil hikmah dari setiap musibah, itu termasuk alamah, tanda minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Ramadan terakhir, ya, Ramadan ini terakhir, 10 hari terakhir. Jadi ayam aitku minan nar, udah, hari dimana dibebaskannya kita dari neraka. Yang diantara kesunahannya ngencangin sarung, udah, ngencangin ikat pinggang, ngencangin sarungnya, artinya banyak beriktikaf. Tetap meskipun kondisinya sekarang seperti ini, tidak masalah kita beriktikaf di rumah, juga nggak masalah, ya. Kondisinya seperti ini, yang biasanya kita di masjid, di musola, maka kondisi seperti ini banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ramadan kita bukan Ramadan yang terbuang sia-sia, ya. Dan perlu saya kasih kabar juga bahwa bukan kemudian merasa bersalah ketika beberapa kali kita meninggalkan sholat Jumat, oke? Jangan merasa bersalah, karena bagaimanapun ini bukan kemauan kita. Kalau itu kemauan kita, itu kita bersalah. Tapi ini karena kondisi, maka jadi tidak masalah. Ini karena kondisi kita tinggalkan Jumat, itu nggak masalah. Meskipun sebagian orang ada juga yang masih memaksakan sholat Jumat, ya silakan saja, punya pendapat yang demikian. Kemudian untuk sholat Idul Fitri nanti juga seperti halnya Jumat, misalnya mau dilakukan di rumah masing-masing, falyatafadhal, silahkan saja. Tapi kalaupun misalnya mau dilakukan di musola atau di masjid-masjid kita, juga silahkan, ya. Tinggal PD-nya aja lah, tinggal PD-nya kita. Kalau memang PD mau di masjid, ya silahkan. Cuma tentu kita harus terus menjaga daripada himbauan pemerintah. Juga bukan hanya pemerintah himbauan ini, sebetulnya juga himbauan para ulama, ya. Mana mereka menghimbau dengan fatwa mereka,
NU memberikan fatwa, MUI memberikan fatwa, Muhammadiyah memberikan fatwa. Saat kita melakukan jaga jarak, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya yang sekarang ini nggak biasa lah, yang biasa berjamaah enggak, yang biasa sholat Jumat enggak, bagaimanapun ini juga fatwa ulama, sehingga ketika kita ikuti himbauan para ulama, himbauan pemerintah, insya Allah itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Oleh sebab itu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita tentu kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh musibah, ya, seluruh penyakit, seluruh virus apapun namanya itu yang menghambat daripada silaturahim kita, menghambat kegiatan-kegiatan ubudiyah kita, yang menghambat kegiatan-kegiatan belajar kita, mudah-mudahan Allah segera angkat dan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang akhir juga saya sampaikan bahwa alhamdulillah beberapa kali live streaming juga dilakukan untuk kajian-kajian taklim, dan mudah-mudahan semuanya bisa mengambil ilmu yang manfaat. Dan juga saya mohon doanya terus untuk terkhusus buat asajiyah pesantren, karena memang santri baru sudah daftar tapi kan nggak bisa tes, sehingga tetap kita terima, tapi wallahu a'lam kapan masuknya. Begitupun yang wali santri mungkin ada di sini, ya, yang wali santri yang masuknya juga kapan, wallahu a'lam, nanti kita kabarkan selanjutnya. Namun apapun itu, mudah-mudahan seluruhnya kegiatan anak kita di rumah ya tetap senantiasa istiqamah belajarnya, dan Allah jadikan anak cucu kita semuanya dijadikan anak cucu yang saleh dan saleh. Ada hatinya al-Fatihah. Dan yang sebelum saya tutup, saya ucapin banyak terima kasih. Jazakumullah wa ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan seluruh kebaikan jamaah dibalas dengan yang lebih banyak lagi. Amin. Dan saya tentu banyak kesalahan-kesalahan, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.